Oke, halo teman-teman, selamat datang di video keempat. Di video ini, kita akan lanjutin dari yang kemarin itu tentang image, di menu image ya. Kita akan belajar tentang upscaling image. Dan ada sedikit sih yang kemarin agak terlewat ya, jadi kita akan bahas sekarang. Oke, kita buka Photoshopnya. Kalau udah, kita coba masukin. Oke, ini gambar yang kedua ya, kemarin yang nggak sempet kita sentuh. Kita duplicate dulu deh biar enak ya. Duplicate, copy aja. Oke. Nah, lalu nih yang copy kita coba adjust. Nah, sebenarnya teman-teman, selain dari adjustment ini sebanyak ini, kita ada juga cara cepet. Apa? Ya ini, tiga ini. Auto tone, auto contrast, auto color. Nah, kalau saya biasanya biar maksimal, kita pakai kontrasnya dulu, auto kontrasnya dulu. Nah, itu biar nggak terlalu wash out ya, maksudnya nggak terlalu kontrasnya adalah. Nah, setelah auto kontras baru kita auto tone. Nah, kalau auto color itu opsional sih, karena dia bakal ngebalikin lagi gitu, jadi ngeluarin color sejatinya. Nah, karena kita di sini pegunungan, nah di auto tone ini dibikin jadi ya udah yang kayak kita lihat ya, lebih adem kelihatannya. Padahal di situ waktu saya foto itu panas banget. Nah, kita buat geser-geser gini shortcutnya H ya. Ini hand tool. Kalau di Photoshop yang lama, kalau di Photoshop yang lama itu hanya ditekan. Kalau dilepas dia bakal otomatis ke ini tool, V tool. Jangan lupa teman-teman move tool kalau pengen ke apa-apa di standby-nya tuh di ini ya, di move tool gitu. Nah, move tool. Dan oh ya, buat shortcutnya bagi teman-teman yang belum tahu, kalau misalkan kita ingin zoom gambar, itu pakai scroll mouse bisa. Dan saya saranin kalau buat ngedit Photoshop minimal itu pakai mouse ya. Kalau ada pen tab juga lebih bagus, tapi minimal mouse. Jangan pakai touchpad di laptop, itu lama ngerjainnya. Jadi kita tahan alt, mouse-nya di scroll up, nah dia nge-zoom. Gitu juga kebalikannya. Kalau di scroll down, scroll ke bawah, dia zoom out. Nah, kalau pengen ke kiri kanan, itu pencetnya kontrol yang ditahan tuh, kiri kanan. Kalau alt tuh maju mundur. Nah, kalau ini kan kiri kanan agak lama ya, misal saya gini deh, dari sini pengen ke kiri ujung. Nah, biar cepet itu shiftnya ditahan juga, jadi kontrol shift scroll up. Nah, dia ke kirinya cepet itu. Nah, udah di kiri aja. Nah, gitu. Begitu juga alt shift itu tuh ngezoomnya lebih cepet dibanding alt biasa. Oke. Nah, lanjut. Nah, itu tadi ya, ada image, ada auto tone, auto contrast. Itu buat biar lebih cepet aja ya. Maksudnya Photoshop udah ngasih fitur yang bisa bikin otomatis, jadi kenapa nggak kita pakai? Paling tinggal di adjustment dikit-dikit. Ya, exposure-nya agak offset-nya agak, tapi ini udah ngepas sih ya, karena udah di auto contrast. Sebenarnya lebih enak kalau buat mainin color grading itu emang di Lightroom ya, yang kamera raw. Oke, mungkin biar nggak terlalu lama, kita lanjut aja. Intinya ini kayak gini. Kita pakai shadow highlight bisa mungkin ya, di shadownya tetap highlightnya kita turunin. Nah, biar lebih kelihatan. Oke, kayak gini. Nah, oke. Terus juga ada shortcut kalau pengen gambarnya full, satu panel ini kelihatan, kontrol 0 itu shortcutnya. Nah, gitu. Nah, gitu. Oke. Lanjut. Di sini sekarang ada yang namanya image size. Ini kita ke fungsi kedua ya, yaitu upscaling. Ini kita close dulu aja. Terserah kalau kalian ada foto, kalian pengen nyoba langsung boleh di save sendiri. Nah, karena kita langsung aja ke yang kedua, upscale. Di sini saya udah nyediain 3 foto ya. Masing-masing itu ya, ini ada foto originalnya. Ini foto yang saya perkecil gitu. Ini kita sebagai kasus di incase dimana ada foto yang ngeblur, yang ukurannya kecil atau pecah-pecah. Nah, kayak ini foto aslinya itu bisa dilihat. Ini waktu itu saya foto pakai kamera Samsung ya. Nah, ini yang dipecahkan. Ini foto yang kecilnya. Ini juga teks, belajar Photoshop maksudnya.
Nah tuh ini saya perkecil 1/10-nya. Oke, bisa kita lihat ya. Oke, misal kita masukin dua ini dulu aja deh buat perbandingan. Fotonya yang kecil kita kontrol 0 biar dia maksimal. Nah di sini kelihatan kan ya, udah pecah-pecah gitu. Kalau kita zoom, nah dia udah pixelate. Maksudnya pixelate tuh udah berbentuk pixel dan udah ada artifak-artifaknya. Ini karena saya kecilin sih, jadi ada artifaknya. Nah kalau ini masih rapi, ini yang aslinya. Dan kalau yang kayak kemarin kita kontrol lagi. Kan di sini ada file info, tapi kan kemarin belum kita buka jadi nggak kelihatan apa-apa ya. Kalau udah buka foto, nah itu dia muncul nih. Tuh kayak kamera datanya makanya apa, Samsung, modelnya apa, focal length-nya berapa, exposure-nya berapa, size-nya, resolusinya. Terus habis itu juga pakai flash apa enggak. Tuh di Notwire berarti enggak. Dan kalau ada GPS data di sini juga ada gitu. Itu contohnya kayak di sini deh, di sini kalau nggak salah ini saya foto terbaru ya, kita cek. Oh nggak ada juga, oh ini ada nih posisinya tuh seperti itu. Oke, jadi gimana cara nge-upscale ini? Kita nge-upscale video yang blur. Nah caranya pakai image size. Di sini ada di image, menu image, pilih image size. Lalu, nah di sini nih kebuka nih tampilannya. Di sini tuh bisa bentuk persen, pixel, berapa pixel nih gedenya, ataupun sentimeter, bisa juga inci. Nah itu terserah kalian. Banyakan sih biasanya di milimeter atau di pixel. Kalau buat print-printan biasanya kita pakai di milimeter. Nah ini resolusinya, dia resolusinya 150. Nah kita coba aja nih, kita naikin jadi 300. Oh iya, biasanya teman-teman kalau di Photoshop kalian pasti masih automatic. Ini kita coba dulu aja ya, kita upscale, resolusi kita naikin. Nah otomatis naik jadi 200%. Pixelnya juga tuh naik jadi 2 kali lipat karena resolusi kita naikin. Oke, coba kita naikin, karena ini 1/10, ini kita naikin jadi 400% deh. 400%. Oke, nah kita lihat, kita zoom out lagi. Nah oke, ini yang aslinya. Dan ini yang kita upscale tadi ya, dari yang foto kecil ngeblur. Di sini udah lumayan nih. Lebih enggak, tadi kan kayak gini tuh. Contohnya pas di awal ya. Di awal tuh udah langsung pixelate ya, udah patah-patah. Udah blocky-blocky. Nah, setelah kita upscale, nah dia lebih rapi. Tapi teman-teman, ini tips buat yang pakai Photoshop, jangan pernah pakai automatic lagi. Oke, ini buat contohnya, coba kita duplicate dulu lagi ya. Image, duplicate. Foto kecil PV deh, kita sebut aja PV. Yang original taruh sini. Oke, ini kita coba kita size-nya. Oh iya teman-teman, misalkan teman-teman di pixel nih, di file Adobe kita juga bisa gak usah masukin angka, kali 400 misal, kali 4. Nah dia otomatis tuh bisa dikali atau dibagi 4 itu bisa tuh. Nah itu dia langsung 3000. Kalau ke persen ya 400 tuh. Atau digeser di sini juga biasanya yang kayak gini bisa kita geser juga tuh kayak itu. Oke, ini kita balikin dulu jadi 100%. Resolusinya kita di 300 aja ya. Baru di sininya kita bikin jadi 400. Oke. Nah, resample. Coba kita lihat di sini. Di Merapi sama ini nih tulisan. Ini khas slide ya, kayak X gitu ya kelihatannya. Nah, coba kita yang kedua nih, yang tab kedua. Ini sebenarnya trik nih. Kalau kalian pengen upscale, jangan pernah automatic. Ini coba kita samain kayak tadi ya, resolusi 300 pixel per inch nih, persennya kita naikin jadi 400. Resample, pilih yang ini, Preserve Details 2.0. Nah ini tuh yang tadi sebelumnya yang kita bahas ya, yang di teknologi preview. Nah reduce noise-nya kita cukup atur kita coba di 60 aja ya, 65.
Itu buat noise biar dia reduce otomatis. Oke. Nah, coba kita lihat perbandingannya. Ini yang tadi automatic, sorry. Nah, ini yang make apa sih tadi namanya? Preserve details. Kelihatan kan bedanya? Lebih enak mana kelihatan kan? Ini tuh masih kelihatan patah dan ini lebih rapi. Itu juga dibantu sama tadi di noise. Kalau kita zoom ke sini. Nah, kita lihat. Tuh, ini kelihatan buat artifaknya ya. Artifak tuh ini kalau saya nggak salah ya. Jadi di pinggir sini tuh kelihatan bekas diedit, bekas dimanipulasi videonya. Makanya ada yang namanya forensik digital. Nah, itu orang-orang yang ngecek ini ada bekas edit nggak sih, ini asli nggak sih. Nah, kayak gitu. Ini artifaknya masih kelihatan banget tuh. Kayak ada aura-aura putih gitu kan. Itu di tanamannya. Nah, kalau pakai preserve detail, coba kita lihat. Masih ada aura putihnya, tapi lebih tipis. Dia nggak lebih terkelihatan. Dan tuh, tanamannya juga batang-batangnya lebih bagus kelihatannya. Ini lebih kebaca, oh ternyata itu bukan X, nyatanya K gitu. Coba kita lihat di aslinya. Nah, K kan aslinya. Nah, gitu. Dan di tulisannya juga lebih enak dibacanya dibanding yang ini. Kalau ini kan kelihatan ini banget ya, masih nggak HD lah. Cuman ya itu sih lemahnya ya, kayak efek beautify ya jatuhnya ya. Karena dia nge-smoothing juga karena reduce noise. Tuh. Oke, gitu. Tuh buat image size ya. Kalau canvas size bedanya sama image size. Kalau image itu kan berdasarkan gambarnya. Kalau canvas size itu berdasarkan ukuran kanvasnya. Misalnya kita kali 5. Juga kali 5. Oke, 500. Nah, ini kanvasnya yang di belakang. Lebar. Atau kita new. Ini kan background ya. Kita ibaratnya itu di atasnya fotonya. Aduh, sorry salah. Klik V dulu buat milih. Ini ke atasin. Nah, ini kan gini ya. Ini fotonya, belakang tuh backgroundnya. Nah, kalau kita nggak klik layer, canvas size itu langsung ya 500. Misal kita pengen, atau nggak kita pengen aja deh. Ini kan, sorry. Ini kan landscape, kita pengen nih ada naikin atas bawahnya, ya udah kita naikin jadi 500 height-nya. Tuh, nanti kanvasnya jadi lebih lebar ke atas. Tuh bisa kita tambah. Nah, buat duplicate itu dia shortcutnya alt ditahan, terus diklik pakai mouse gambarnya. Nah, gitu. Oke. Nah, ini layer-layernya ya. Kita hapus dulu aja. Sorry. Kanvasnya kita balikin lagi aja ya. Canvas size. Nah, ini misal bingung nih 100 tadi bagi 5 berapa ya? Berapa persen? Ya udah tinggal gini aja. 100 per 5. Tuh, otomatis dia jadi 20%. Kalau ini kan istilahnya masih gampang ya. Kalau misalkan dibagi 8, bagi 7 yang persenannya susah gitu. Nah, di Photoshop enak, tinggal bisa dikali, bisa dibagi. Oke, ini yang original. Nah, kalau ini kan ke subjek. Nah, bisa nggak sih kalau ke orang, kita coba nih ke orang ya. Makanya tadi saya nyediain 2 gambar, 3 termasuk teks. Kita coba ke orang. Apakah dia bakal tetap ngimprove? Ini foto kecilnya dan originalnya kita masukin dulu. Oke, ini 1/10-nya. Wah, di pixelate banget ya di sini. Nah, bisa nggak ya kita kira-kira nge-upscale sampai dibikin seperti HD originalnya? Oke, langsung aja. Kalau misalkan tadi kayak tadi kita masih automatic, ini kita kali 100 nih, kita kali 10 maksudnya, 1000%. Kalau masih automatic, kita duplicate dulu deh. Oke. 100.000 automatic. Nah, kelihatan banget nih, banyak banget artifaknya gitu. Meskipun resolusi gambarnya gede nih, cuman ya tetap aja kelihatan ini foto tuh bekas foto potongan gitu kan.
Nah dulunya kecil tapi kita coba upscale. Nah makanya kita pakai yang tadi 1000. Nah pilih yang preserve detail. Dan karena ini orang, noise-nya jangan gede-gede, reduce noise-nya. Nanti dia buat terlalu kayak beautify. Kita cukup ya sekitar 25% ya, kita coba ya. Yang di sini juga keterampilan user Photoshop tuh pengalamannya dari sini gitu, maksudnya kita yang harus cari tahu ngepasnya titik-titik apa. Oke. Ya masih kelihatan ya, namanya juga di upscale 10 kali ya. Tapi yang agak mending lah. Agak mending dibanding ini gitu kan. Ini kelihatan banget. Di sini kelihatan ya kayak pakai HP yang beautify gitu kan. Cuman seenggaknya nggak separah ini gitu dibanding original. Begitu juga dengan teks. Close lagi. Teks juga sama. Oke, ini yang aslinya belajar Photoshop. Nah ini yang seper-10-nya, iya sampai pixel ya kelihatan. Nah sebenarnya di sini juga ada pilihan-pilihan lain. Kita nih langsung aja 1000. Dan ini tanda rantai itu kalau kita pengen atas bawah tuh ngikutin. Jadi tetap proporsional. Kalau misalkan ini dilepas, ini 100 tetap gitu ya, dia jadi gepeng ntar. Nah karena cuma lebarnya doang yang 10 kali lipat, tapi tingginya enggak. Jadi kalau saran saya ini tetap aja di linknya dibuat. Oke, nah di sini kita oke. Dia masih lebih kebaca ya tulisannya, meskipun nggak sebagus originalnya dibanding kalau kita pakai automatic. Kalau automatic ya kelihatan bedanya ya. Mungkin di sini kalian nggak bisa bedain, kita duplicate dulu lagi aja. Duplicate. Kita coba nih yang automatic. Aduh salah, maaf teman-teman. Automatic. Dan kita ini yang preserve details. Oke. Nah, kelihatan ya bedanya ya. Di sini sama di sini. Nah, buat teman-teman, kenapa masih ada automatic dan yang lain? Nah, kalau di sini kan preserve detail, kalau buat yang kayak tadi gambar, mungkin dia lebih bagus karena detailnya lebih masuk. Nah, kalau ini kan sebenarnya tulisan ya. Tuh, yang sebenarnya cuma satu warna. Nah, disinilah kita harus milih, jangan selalu pakai preserve detail. Terkadang yang biasa bisa lebih bagus. Ya meskipun di sini masih agak ya ada plus minusnya ya. Lebih ngeblur di sini. Tapi kalau di iya sih, kayaknya tetap lebih bagus preserve detail. Intinya masing-masing tuh masih ada fungsinya. Kayak di sini kalau kalian pengen tetap pixelate, kalau pixelate itu pilihnya tetap di nah ini nearest neighbor. Nah dia bakal tetap pixelate. Misal kalian lagi pengen desain sesuatu yang kayak pixel-pixel gitu, cuman wah ini kekecilan nih, gue gedein malah jadi kayak gini gitu, malah jadi halus kan. Nah caranya gitu, makanya yang nearest neighbor itu, jadi dia tetap kayak pixel-pixel ya. Kalau kayak pengen kayak Minecraft atau RPG art yang blocky itu bisa kayak gitu. Oke, ini juga udah kelamaan nih, udah 19 menit. Jadi untuk video keempat ini kita belajar tentang upscale-nya kayak gitu ya teman-teman. Dan itu menurut saya berfungsi banget bagi kalian. Ya pastilah ada gitu kan foto-foto jadul atau foto-foto yang kelihatannya pecah atau resolusinya kurang. Nah itu bisa dibantu dengan Photoshop dengan upscale itu. Mungkin sekian video saya kali ini. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.